lagi bareng aku Caca di program acara Talk Shoot. Nah, Talk Shoot hari ini kita akan membahas mengenai perfilman nih, dunia perfilman ya. Bagaimana cara membuat film, lalu kesulitan-kesulitan dalam membuat film, sampai ide-ide yang muncul ketika kita mau bikin film. Nah, saat ini kita juga udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan dapat menginspirasi kita semua ya. Karena beliau ini usianya masih muda tapi keren banget karena karyanya banyak, dan beliau ini juga adalah salah satu penulis dari film layar lebar Makmum. Beliau ini juga menjadi dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, selain itu nanti kita bakalan bahas mengenai kehidupan sehari-hari beliau. Mungkin dari pertama kali beliau suka film, ketertarikan beliau dari film, dan karya-karya apa saja sih selain film Makmum yang sudah beliau tulis. Langsung aja kita sambut, ini dia Mas Riza. Halo. Apa kabar Mas Riza? Baik-baik, alhamdulillah. Nah, Mas Riza tadi abis dari sini ada acara atau emang lagi santai aja? Tadi habis balik-balikin alat sih ke tempat teman. Kemarin habis selesai syuting soalnya. Oke, baik. Nah, di segmen pertama nih kita akan kenalan dulu ya sama Mas Riza. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih sosok Mas Riza itu yang bagaimana sih? Mungkin dari backgroundnya Mas Riza dulu nih. Ya, perkenalkan, nama saya Riza Pahlevi. Saya apa nih? Background kuliah dulu D4 di penyiaran, kemudian lanjut ke S2-nya itu di film. Terus sekarang ya ngajar iya, terus jadi content creator iya, filmmaker juga iya. Udah sih kayaknya. Oh gitu. Oke. Nah, Mas Riza ini kan selain menjadi dosen di kampus kita ya, Mas Riza ini juga seorang filmmaker. Nah, Mas Riza ini pertama kali tertarik dengan dunia film itu sejak kapan? Mungkin boleh diceritakan. Pertama banget sih, kalau nggak salah ya, ketika aku nonton film di bioskop pertama kali waktu SMP. Kalau di Jogja dulu namanya ada bioskop Mataram, sekarang sih udah nggak ada. Dekat flyover Lempuyangan itu dulu ada bioskop di situ. Nonton sama mamaku waktu itu pertama kali, dan pertama kali tahu yang kita sebut sinema lah ya. Nonton film di TV sih sering ya dulu, cuma ketika nonton di bioskop kan kita datang ya, terus bayar, dan waktu itu yang bikin seru waktu itu nontonnya tuh Terowongan Casablanca yang hantu kuntilanak gitu. Nah, di apa ya, di hall bioskopnya itu beneran ada kayak patung kuntilanaknya. Jadi ketika kita mau nonton tuh beneran kayak oke, vibes-nya udah dibangun. Kemudian masuk bioskop kan ya gelap, adem, dan memang fokus kan hanya untuk nonton. Itu menurutku experience yang nggak aku dapatkan ketika nonton TV. Jadi dari situlah kepikiran kayaknya terjun di film seru. Oke, baik. Tapi untuk basicnya nih, ada dari keluarga atau yang suka film gitu loh, atau dari emang udah dari darahnya itu suka film gitu? Gak ada sih kalau keluarga, orang tua nggak ada di film, Gak ada juga. Kakak-kakak juga nggak ada di film. Jadi sebenarnya film aku sendiri sih. Dulu SMA-nya pun juga IPA kan, maksudnya bukan multimedia SMK gitu. Dan waktu itu belum ada ekskul film. Dulu ikutnya fotografi sih. Tapi ya mulai bikin film pertama juga dari SMA. Itu juga sebenarnya termotivasi gara-gara kakak kelasku SMA sih. Dulu pernah bikin film pendek, terus kayak kak kelasku aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Akhirnya mulai dari situ. Tapi semuanya ngelakuin sendiri ya, maksudnya beneran pakai kamera digital pocket kecil gitu punya papaku. Udah ngamerain sendiri, belajar ngedit juga dari situ. Terus ngarahin teman-teman, belum tahu ada skrip. Jadi kalaupun ngedirect bikin cerita cuma kayak nanti kamu gini ya, ngomong gini ya, ngomong gini. Dialog belum mereka tertulis. sendiri. Belum, karena waktu itu juga ikut teater kan. Jadi teman-teman yang main juga dari teman-teman teater. Oke. Lalu ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi Mas Riza untuk akhirnya terjun di dunia perfilman gitu? Salah satu yang mungkin kita juga kenal itu Mas Hanung Bramantyo. Karena dia juga orang Jogja, kebetulan rumahnya nggak jauh dari aku. Tapi nggak yang kenal secara personal sih, nggak sebenarnya. Cuma maksudnya beliau juga
waktu awalnya dulu kan kuliah di Jogja, terus akhirnya ke IKJ Jakarta, terus akhirnya bisa sampai sebesar sekarang. Maksudku mungkin dulu kalau orang mau bikin film tuh kayak harus ke Jakarta gitu, semua senternya ke Jakarta. Tapi ternyata sekarang ya Hanung sih menurutku salah satu yang bisa bawa industri perfilman ini juga ke Jogja sampai akhirnya bikin studio Gamplong, dan akhirnya banyak sekali sekarang produksi film larinya ke Jogja, sekolah film juga banyak di Jogja. Jadi ya beliau lah salah satu inspiratorku gitu. Selain dari karyanya juga dari apa yang dia lakukan untuk perfilman itu sendiri. Oke. Untuk karya pertama yang Mas Riza tahu dari Mas Hanung ya, dari sosok inspirasinya yang benar-benar bikin Mas Riza tuh apa ya terkesan gitu, apa? Pertama banget ya. Iya. Yang aku ingat sekarang sih Ayat Ayat Cinta ya. Ayat Nggak Ayat tahu Cinta. apakah ada yang lebih lama atau enggak gitu. Tapi Oke. yang pertama ada di otakku Ayat Ayat Cinta. Waktu itu aku masih SD. Masih SD. Aku masih SD. Tapi sebenarnya nih Mas, kan pertama kali nonton di SMP. Ya kan? Tapi untuk ada ketertarikan mungkin secara nggak sadar gitu, SD udah sering nonton film kah atau gimana? Iya udah. Kalau Oh. di TV kan sering nonton ya. Nonton film yang kayak apa malam atau sore, atau kalau misal lagi lebaran atau liburan itu kan biasanya banyak film-film. Nah itu ditonton, seneng banget. Mau film Indonesia mau film luar gitu. Itu pasti nonton sih. Untuk karya pertama Mas Riza itu di SMA ya? SMA. Nah, di SMA itu gimana nih? Kan itu nol banget nggak sih Mas Riza, kayak dari awal banget? Iya. Sebenarnya kalau mulai mulai utak-utik kamera video gitu. Itu pas SMP akhir sih, pas udah selesai ujian itu kan gabut ya di sekolah. Kayak nggak ada pelajaran, tapi juga udah nggak ujian apa-apa, tapi disuruh ke sekolah aja kayak buat absen gitu. Akhirnya waktu itu ada baca koran, baca mading yang bisa selalu update tiap hari. Itu ada cara bikin video klip waktu itu dan ngedit pakai Microsoft apa ya? Oh, Windows Movie Maker. Jadi kayak editor bawaan dari Windows waktu itu. Terus kayak bikin gitu. Waktu itu ala-ala bikin video klip. Pertama kali megang edit software editing ya saat itu. Nyoba utak-utik ternyata seru juga. Baru pas SMA-nya coba bikin film. Itu kamera sendiri, kru sendiri. Dan itu pun juga bikin filmnya terjeda-jeda karena kan kita cuma bisa syuting pas pulang sekolah kan. Paling berapa jam 2-an sampai jam 5 lah. Terus untuk editingnya sendiri? Ngerjain sendiri semuanya, beneran. Lihat tutorial atau? Lihat tutorial, terus kayak coba-coba aja, bener kayak motong caranya gini, nyambung begini gitu aja. Itu dulu juga belum ngerti ada shot, harus pindah close up, belum ngerti. Jadi misal ada dialog 2 orang ya udah kameranya gini-gini aja. Dan belum ngerti audio juga. Jadi audio beneran langsung dari kamera langsung semua. dari kamera semua. Iya, jadi ya udah learning by doing yang aku lakukan. Seiring berjalannya waktu, mulai paham ternyata harus dipisah-pisah shotnya. Ternyata harus punya recorder tersendiri. Mulai ngerasain megang kamera DSLR, minjem punya teman dan seterusnya. Terus nih Mas Riza, kenapa nggak ada? Misalnya Mas Riza ada kepikiran pengen masuk SMK multimedia atau enggak sih sebenarnya? Enggak sih. Enggak. Kenapa? Memang karena seneng IPA sih. Senang IPA. So intelek banget. Enggak, tapi memang maksudnya iya mungkin karena aku lumayan old school ya. Di keluargaku juga tuh rata-rata memang SMA. Iya ada yang IPA, ada yang IPS mas-masku. Cuma kayak SMK tuh belum jadi opsi waktu itu, dan memang kalau habis SMP lulus ya ke SMA gitu, dan memang antara IPA dan IPS aja pilihannya, makanya terus milihnya IPA waktu itu karena memang seneng kayak fisika gitu-gitu, hitung-hitungan gitu. Oke. Terus akhirnya setelah lulus SMA memilih untuk masuk MMTC. Betul. Nah, di MMTC itu Mas Riza dari SMA itu udah pengen masuk MMTC atau Dari SD malah. pengennya dari SD? Dari SD gara-gara Nah, itu kenapa SMA-nya malah IPA? Ya karena aku emang kalau nggak IPA apa IPS gitu. Enggak, kadang kan biasanya kalau misalkan anak yang udah tertarik dunia itu kan SD, biasanya sudah merencanakan loh. Besok aku mau masuk SMK multimedia terus ambilnya MMTC gitu loh, Mas. Iya, balik ke karena SMK belum ada di opsi di otakku saat itu. Dan ya kalau SMA kan pilihannya misal agama kayak mondok, bahasa, IPA, IPS. Kalau mondok atau bahasa jelas enggak.
Ya karena nggak mau mondok juga. Terus kalau baik pilihannya kan tinggal IPA atau IPS, ya paling masuk akal IPA gitu. Karena menurutku SMA tuh masih butuh tahu dasar logiknya dulu gitu. Jadi ketika nanti kuliah tuh mau ngambil apa, aku udah punya basic logiknya dulu. Menurutku itu sih yang akhirnya bikin apa yang aku jalani sekarang itu bisa kuat. Itu ya karena basic dari SMA. Oke. Gitu. Terus masuk di MMTC ya akhirnya. Gimana prosesnya? Adakah mungkin dari SMA ke pengen MMTC itu? Tapi didukung keluarga kan ya Mas? Alhamdulillah. Justru malah sebenarnya kan aku dari SD udah pengen ke MMTC ya. Terus waktu SMA tuh kan ya biasalah banyak yang promo kampus ke sekolah, terus sempat datang ke apa sih kayak pameran pendidikan, terus ya sempat lihat kampus-kampus lain sampai sebenarnya aku baru tahu Hanung kuliah di IKJ tuh waktu itu Hanung ada apa sih namanya kayak interview di TV, terus dia bilang kalau dia kuliah di IKJ. Aku baru dengar pertama kali IKJ apa itu, searching ternyata ada Institut Kesenian Jakarta, jurusan film segala macam. Sempat tuh tertarik sana sebenarnya. Cuma akhirnya memang dengan berbagai pertimbangan ya udah akhirnya di MMTC aja, biar kan aku juga aslinya Jogja. Kalau ke Jakarta nanti masih harus ngekos segala macam. Dan akhirnya ya udah ke MMTC lagi. Tapi untuk masuk MMTC lancar maksudnya lewat. Lancar. Kan ada tesnya nggak sih Mas kalau masuk? Waktu itu pas angkatanku terakhir itu masih ada jalur prestasi, jadi pakai raport dan tesnya interview aja. Nggak ada kayak karya gitu ya? Belum. Cuma memang kayak ngasih portofolio gitu ada. Oh ada. Terus setelah di MMTC akhirnya mengambil jurusan manajemen produksi. Jurusan penyiaran, program studi manajemen produksi siaran. Kenapa memilih produksi siaran? Setahu saya di MMTC kan ada manajemen apa? Ada pemberitaan, teknik sama produksi. Karena mau fokusnya ke penyutradaraan sih, makanya masuknya yang di. Berarti emang udah planning dari awal? Iya, dulu sih sempat waktu masih SMA tuh aku pikir mau masuk yang teknik gitu waktu. Tapi setelah baca-baca lagi, oh ternyata yang aku perlukan ya di yang produksi, bagian produksi. Oh, baik. Untuk kenapa penyutradaraan Mas? Kan Mas Riza udah di SMA kan udah sempat katanya bikin film gitu kan? Kenapa lebih memilih untuk di bagian persutradaraan? Mungkin karena aku nggak punya alat ya. Jadi sutradara tuh yang gratis gitu, nggak perlu punya alat apa-apa gitu, tinggal mendirect gitu. Sebenarnya nggak tinggal sih. Tapi mungkin karena dari SMA juga udah bahkan megang semuanya kan, maksudnya aku ngedirect iya, megang kamera iya, editing iya, terus kayak ya paling nyaman mengarahkan sih. Jadi aku bisa mewujudkan imajinasiku tuh ya kalau jadi sutradara. Gitu. Mengarahkan satu visi, satu kru gitu untuk bisa jadi sebuah karya. Tapi kalau misal aku jadi bagian yang lain, aku turut membantu mewujudkan imajinasi sutradaranya kan. Nah, tapi kalau aku pengen mewujudkan imajinasiku ya satu-satunya cara jadi sutradara. Berarti emang lebih nyaman jadi sutradara gitu ya. Oke. Terus untuk karya yang dulu sebelum bikin karya iseng gitu, pernah nggak sih memberanikan diri pertama kali untuk majuin karya di salah satu mungkin festival atau? Dari SMA itu udah pede sih masukin walaupun ya jelas nggak masuk. Oh iya. Iya, saya ingatku nggak ada yang pernah menang juga. SMA nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kuliah paling baru ada yang kayak lomba-lomba gitu. Oke. Baik, itu tadi ya kita udah kenalan sedikit nih mengenai soal Mas Riza ya. Karena Mas Riza ini adalah salah satu sosok yang suka di dunia perfilman ya, apalagi suka menyutradarai gitu ya. Dan kita juga udah tahu ternyata ada sosok di balik inspirasi dari Mas Riza ya, yaitu yang seperti kita tahu ya, sutradara Hanung, Mas Hanung ya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih ternyata seorang Mas Riza Pahlevi ini juga salah satu sosok yang penting dalam film Makmum loh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk. Oke, balik lagi sama aku Caca di program acara Talk.
tadi kita udah kenalan ya dari latar belakang Mas Riza sampai sosok yang menginspirasi beliau untuk akhirnya terjun di dunia perfilman. Nah, sekarang waktunya kita tanya-tanya mengenai karya dari Mas Riza ini nih. Nah, apa saja sih karya-karya yang pernah Mas Riza buat, dan karya itu memiliki genre tertentu atau Mas Riza bikin karyanya sesuai mood gitu? Aku bikin berbagai macam genre sih, karena nggak pengen terjebak di satu genre dan pengen eksplorasi juga. Ya walaupun sampai sekarang belum semua genre pernah nyoba sih. Tapi ya mungkin orang kenalnya aku ngerjain horor aja gara-gara Makmum. Kalau karya dari SMA sih ada beberapa, tapi kalau misal mulai apa ya, produksi yang agak proper, yang maksudnya bukan aku sendirian, yang ada krunya, walaupun belum seprofesional itu, dulu bikin Jaket Lusuh, itu cerita tentang salah satu pahlawan Jogja, berat banget ya. Itu makanya setelah berat terus bikinnya horor, bikinnya Makmum. Bikin Makmum, habis itu ada Susah Bobo, dan ada film-film yang lain. Yang kemarin tahun 2022 baru bikin Kisah Seram Untuk Diceritakan, ada Maaf Mamaku Kelepasan, itu komedi. Terus ini yang kemarin banget aku baru syuting, judulnya Kediaman. Oke. Lalu bagaimana sih cara Mas Riza untuk mendapatkan ide kreatif dan mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah karya? Kalau ini tergantung prosesnya sih, maksudnya ada yang, misal Makmum deh, film Makmum itu awalnya aku cuma ngobrol sama penulis naskahku namanya Vidya. Aku bilang, kita kan cukup sering ya dengar cerita tentang orang yang lagi sholat dan merasa ada yang ngikutin. Itu udah jadi kayak cerita umum lah gitu. Nah tapi sepertinya mungkin belum ada yang memvisualisasikan gitu, belum ada yang bikin film, ataupun kalau ada mungkin yang kami kurang tahu aja. Terus yaudah, di otak aku tuh sesimpel bikin adegan sholat, ada yang ngikutin, selesai gitu. Cuma sama dia di otak-atik sampai akhirnya dibikinlah ceritanya, yang seorang siswi di asrama sendirian, dia bangun lah apa segala macem. Nah akhirnya barulah ada bentuk ceritanya. Itu setelah diskus. Nah tapi itu juga proses diskus yang panjang sih, karena kan juga tema yang cukup sensitif gitu, maksudnya menggabungkan dengan agama juga. Jadi biar gak salah gitu. Begitupun dengan film-film yang lain sih sebenarnya. Ada yang kadang pengalaman pribadi siapa, atau pengalamanku sendiri, atau mungkin habis nonton film terus terinspirasi akhirnya bikin cerita yang ada inspirasi dari film itu, atau dari karya lain juga sih sering. Kadang misal dari lagu, dari lukisan atau apapun. Kadang misal lagi nongkrong di kafe gitu ngeliatin ke sawah, kayak bikin cerita tentang ini seru juga ya gitu sih. Jadi kadang ide-ide itu muncul secara tiba-tiba ataupun di sekitar Mas Riza aja gitu. Benar. Ya. Terus lalu dikembangkan jadi sebuah film. Betul. Nah, lalu mengingat film itu kan kita satu tim gitu ya Mas. Terus bagaimana nih cara Mas Riza untuk mengkomunikasikan apa sih yang Mas Riza pengen gitu di film ini ke teman-teman kru? Nah, salah satu pedoman awal dalam sebuah produksi itu kan skrip ya, skenario. Nah itulah jadi bahan obrolan awal nih ke tim. Nah tapi setelah itu kita juga perlu bahan tambahan. Nah cara paling mudah yang aku lakukan buat berkomunikasi dengan orang adalah dengan ngasih referensi. Misalnya untuk visual, aku pengen nanti gambarnya maju mundur. Nah maju mundur yang seperti apa nih? Mungkin aku akan cari karya yang punya gambar maju mundur. Oh kayak gini loh maju mundurnya. Oh, aku pengen, kalau misal cuma diomongin, aku pengen look warnanya vintage gitu. Nah vintage yang kayak gimana? Oh mungkin kecoklatan, mungkin agak bluish, mungkin agak gimana. Nah aku ngomong gitu pun juga tiap orang punya imajinasi masing-masing, makanya aku kasih referensi. Oh kayak gini loh, kayak misal kayak film ini, kayak video ini. Terus juga misalnya buat ke aktor, aku pengen kamu nangis tapi nggak sampai yang sesenggukan, jadi kayak nangis santai gitu. Lah orang kan bingung ya nangis santai itu gimana? Aku nunjukin, mungkin maksudnya itu kayak berkaca-kaca, nah gitu. Karena kadang kalau cuma deskripsi lewat kata-kata, tidak semua orang bisa satu otak gitu. Tapi ketika udah ada referensinya, oke, sama, gitu sih. Itu cara paling mudah yang sampai sekarang aku terapkan dan ya berhasil. Oke, baik. Terus
tadi di salah satu karya Mas Riza kan ada yang apa judulnya Jaket Lusuh. Jaket Lusuh. Jaket Lusuh. Jaket Lusuh itu boleh diceritain sedikit nggak tentang apa? Ya, jadi ada salah satu nama pejuang ya. Namanya itu Faridan Muridanoto. Nama beliau juga sudah dijadikan nama jalan. Kalau kamu tahu Raminten yang di Kota Baru, nah jalan depannya kan FM Noto. Terus beliau juga ada peninggalan nama masjid yang di dekat Pakualaman. Terus dan ada beberapa monumen-monumennya beliau lah di Kota Baru, ada di dekat Saidan itu juga ada. Beliau itu yang berjuang ketika serbuan Kota Baru. Aku tanggalnya agak lupa ya, karena udah lama, 7 Oktober kalau nggak salah 1945, kalau nggak 46 aku agak lupa. Intinya waktu itu ada serangan agresi militer Belanda atau Jepang, itu udah lama ya film aku, jadi udah lupa. Dan beliau salah satu yang gugur saat itu, dan waktu itu masih muda. Dia pemimpin tentara pelajar kalau tidak salah. Nah kebetulan temanku SMP itu cucunya beliau. Di sisi yang lain, aku ketemu orang namanya Noni Nur Basit. Dia itu waktu itu masih sekolah. Terus dia anak indigo. Dia sekolah di sekolah yang sama seperti sekolahnya FM Noto dulu. Walaupun namanya udah beda, sekarang SMA Negeri sekian, dulu masih sekolah Belanda. Dengan bangunan yang sama. Nah, si anak indigo ini punya buku yang dia menceritakan ketemu inilah sosok-sosok lah. Nah, salah satunya tuh sosok yang menyerupai si pahlawan ini. Terus dia bercerita, aku baca bukunya, terus aku sempat ngobrol, ketemu, terus ngobrol juga sama temenku, ceritanya nyambung gitu, antara yang dari goib ini sama dari yang real gitu. Akhirnya, wah ini menarik kalau buat aku filmin gitu. Cuma kan karena bahas sejarah juga, jadi lumayan apa ya, berat lah, bukan lumayan lagi sih, berat ya, karena kan untuk tahu set saat itu dan segala macam itu kan juga effortnya lebih. Jadi akhirnya aku lebih ke ngarahin ke ini, ke fiksi, cuma dengan pendekatan ada sisi kisah nyatanya. Aku bawa ke tahun sekarang ini, tapi ada sedikit flashback di masa lalu. Gitu. Lalu dalam pembuatan karya tersebut, Jaket Lusuh itu, apakah ada kesulitan gitu? Kesulitan mungkin bagian krunya, atau kan mengingat itu kan zaman dulu ya, pasti setnya juga harus diubah sedemikian rupa gitu. Benar. Nah, itu apa? waktu itu kan sempat mau cari-cari ini ya, kayak baju perang saat itu kayak gimana, ini ya senjata saat itu. Sempat mau kerjasama dengan kayak komunitas sejarah di Jogja gitu, tapi ternyata aku menyadari bahwa sejarah tuh ya memang beda-beda dan tergantung versinya siapa. Kebetulan si komunitas sejarah yang mau aku ajak kerjasama ini versinya beda. Akhirnya nggak jadi kerjasama. Terus, nah bicara soal Jaket Lusuh ya. Kalau versi cerita aslinya, itu kan si Noni ini, dia ngobrol-ngobrol sama si sosok arwahnya. Terus di ending percakapan mereka, si Noni dikasih jaket. Ya jaket yang terlihat lusuh, jaket goib ya maksudnya ya. Terus habis itu kayak apa ini gitu. Terus habis itu setelah nyari tahu, ternyata itu jaket yang ya beliau pakai ketika saat itu kalau nggak salah ya. Dan waktu aku riset akhirnya tahu ternyata si jaket itu ada beneran di Monjali. Fisiknya ada di Monumen Monjali, Monumen Jogja Kembali. Terus akhirnya aku kesana beneran, aku nyari-nyari ketemu beneran. Dan di filmku itu pun juga aku masukin foto si jaket aslinya. Terus kayak, wah ini aku merinding lagi. Ya seru aja sih, bisa goalsku lebih kayak memperkenalkan bahwa ada loh pejuang yang mungkin secara nama underrated gitu, atau orang-orang nggak terlalu ngeh dibandingkan mungkin nama-nama yang udah banyak kita kenal kayak Jenderal Sudirman dan yang lain-lain gitu sih. Tapi ya dengan sebegitu banyak apresiasinya, kayak dibikin nama jalan, ada nama masjid dan beberapa monumen di Jogja. Jadi ya menurutku ini pejuang yang perlu disuarakan gitu, untuk orang lain juga kenal. Perlu dikasih tahu ya. Betul ya, kebetulan aja kemarin bawanya lewat anak indigo ya. Gitu. Kebetulan juga temennya cucunya. Bener, jadi ya kayak ya valid gitu, insya Allah gitu. Betul. Terus bagaimana cara Mas Riza mengatasi kesulitan dalam produksi Jaket Lusuh itu? Oh iya, kesulitannya karena aku harus
syuting di sekolah itu izin, terus izin di RT RW-nya yang pas buat sampai tempat RT ini, juga. tempat yang buat perangnya lah. Kan di Kota Baru memang masih banyak tempat-tempat yang lumayan terjaga ininya ya, bentuk bangunannya. Jadi aku syuting di sana. Terus itu sih aku agak struggle yang syuting di sekolah itu sih. Kayak harus nunggu hari Minggu, dan itu pun masih ada kegiatan siswa di sana juga. Jadi ya nggak benar-benar yang ngeblok, dan itu cukup struggle sih intinya. Dan nggak cuma sekali syutingan, beberapa kali, 2 kali atau 3 kali gitu di sana. Tapi untuk teknik sendiri ataupun editing gitu, ada kesulitan nggak Mas? Waktu itu kebetulan aku kan masih semester 4 ya. Nah ada satu kakak tingkatku semester 6 berarti. Semester 6 yang ikut bantuin, namanya Kak Werda. Dia yang jadi DOP-nya juga, dia yang editor juga, dan karena dia yang paling berpengalaman di antara kami semua, jadi ya dia benar-benar sangat membantu kami gitu untuk bisa mewujudkan ini semua gitu. Aku juga nggak ngerti deh kenapa dulu dia tiba-tiba mau bantuin di saat ini anak-anak semester bawah, dan dia telaten banget buat ngajarin kami. Salah satu orang yang berjasa lah buat film kami. Terus Mas Riza nih, pernah nggak sih udah punya ide bagus tapi tidak tereksekusi dengan baik gitu? Mungkin karena salah satunya terbentur kesulitan yang tadi itu. Misal punya ide nih, tapi lokasinya ada di sekolah gitu, tapi ada sih yang kemarin cerita, aku 2000 berapa berarti ya? 2021 kayaknya, 2020. Habis Idul Adha waktu itu. Ada temenku cerita seru lah pokoknya soal Idul Adha. Kayak wah ini kayaknya seru nih buat difilmin. Ya udah akhirnya aku pikir untuk bikin filmnya tahun depan, alias 2021. Udah skrip udah ada, udah survei lokasi juga waktu itu di Bantul. Terus udah siap lah semuanya. Ternyata selisih mungkin 3 mingguan sebelum mau syuting itu kita kena yang COVID Delta itu, dan PSBB darurat atau apalah itu, dan akhirnya tutup semuanya, nggak bisa syuting. Tempat yang udah aku survei pun juga jadi apa sih, zona merah gitu. Jadi lockdown, orang-orang warga sana pada kena semua. Jadi akhirnya waktu itu masih pengen maksa syuting tuh, akhirnya aku nyari lokasi yang nggak kena PSBB, karena waktu itu se-Jogja nggak semua daerah kena kan. Aku lari ke Kulon Progo. Udah survei sampai 2 kali segala macam, cuma pada akhirnya ya udah deh, mungkin memang belum ditakdirkan buat syuting sekarang itu. Akhirnya baru terrealisasi kemarin di 2022. Walaupun memang pada akhirnya secara hasil akhirnya sebenarnya oke, cuma akunya sendiri yang bikin jelek. Karena kan aku juga ikut main ya, cuma karena waktu itu ngurusin macam-macam, maksudnya ngurusin lokasi, ngurusin apa, jadi rada kurang fokus aja. Mungkin suatu saat nanti pengen bikin itu lagi dengan versi lebih nyaman. Oke, menurut Mas Riza, dari karya-karya yang telah Mas Riza buat ini, ada nggak sih yang memiliki kesulitan paling tinggi gitu? Terus lalu ketika terjadi kesulitan tersebut, apa yang dilakukan sama Mas Riza? Kesulitan, sebenarnya setiap film punya kesulitannya masing-masing ya. Dan ya akhirnya ya tinggal cari solusi aja atas apapun yang terjadi. Dan akhirnya aku juga menyadari kalau setiap film tuh pasti ada magical things happens gitu, dan harus kita respon. Paling terakhir banget nih kemarin Kediaman ya, semuanya tuh kayak berjalan baik-baik aja gitu, sampai akhirnya jadi kami syuting di sebuah B&B atau kayak penginapan. Di sebelah penginapan tuh ada, ya kan di dalam kampung ya, jadi banyak rumah orang sama warga. Waktu itu kemarin lagi syuting di depan, di kayak pertigaan gitu, karena kan bisa ada mobil lah, makanya kita syuting di mobil. Sebenarnya kita tuh syutingnya kan lumayan minimalis ya, krunya nggak gitu banyak, nggak berisik juga, paling orang ngomong cuma kayak ya kamera roll action gitu-gitu. Itu pun juga suaranya nggak sekencang itu karena kita kan orangnya nggak banyak. Ada nih, ini sebenarnya kalau ceritain lucu tapi ya bikin gemes. Jadi ada BTS-ku kan baru jongkok-jongkok gitu kan, pegang kamera mau. Terus waktu kami mau take, dia tuh berdiri terus mau ke arah kami, ke arah tempat syuting yang kayak cuma sini situ gitu. Nah, dia melewati depan rumah orang, luar gerbang ya, depan rumah orang. Nah, pas lagi baru jalan, dia mau ngambil lensa atau apa gitu loh. Jadi kan agak berhenti sebentar. Baru sedetik 2 detik tiba-tiba diteriakin sama yang punya rumah. Oh iya. Kayak
hei kamu ngapain di depan rumahku, gini pergi sana, gini. Bener-bener teriak keras banget, semua mata tertuju badannya dan langsung dan kayak oh, oke. Temenku juga nggak mau nyari masalah, dia langsung pergi. Terus wah ini rese nih orang nih sebelah kan, ya udah kita syuting aja jalan. Udah syuting jalan, udah nih, pokoknya kita mau menghindari orang itulah. Sampai akhirnya pas malam kita mau syuting lagi di tempat yang sama tapi agak majuan lagi. Aku baru survei, jadi itu udah sorry ada tempat sebelumnya, tapi dibilang kita nggak bisa pakai situ soalnya mau buat lalu lintas mobil. Akhirnya udah kita pindah ke depan rumah yang tetangga rese itu. Aku baru survei, baru 2-3 orang ngomong tuh juga kayak oh sini aja nih bener, enak nih gini. Nggak ada teriak-teriak sama sekali, nggak ada. Terus tiba-tiba ada lagi keluar satu lagi si orang yang suaminya. Yang tadi ibunya, kalau ini suaminya. Udah marah-marah lama banget. Udah diinin sama yang jaga penginapan kan, maksudnya kita udah izin RT RW apa segala macam. Toh kami juga nggak berisik, maksudnya biasa aja. Suara Astradaku teriak action sama dia teriak tuh lebih kencengan dia. Jadi kayak ya udah, karena sepertinya kami tidak bicara dengan orang yang waras, akhirnya kami mengalah saja. Gitu sih. Itu cukup mengesalkan. Akhirnya udah cari tempat yang memang memungkinkan aja. Oke, baik. Cukup seru ya teman-teman ngomongin tentang produksi-produksi yang sudah beliau ciptakan ya. Tadi dari mulai Jaket Lusuh sampai Makmum film pendek, terus juga ada yang barusan ini Kediaman ya judulnya Mas Riza ya. Nah, jadi setelah kita tahu ternyata setiap produksi film itu pasti mengalami kesulitannya masing-masing dan ada tantangan tersendiri ya Mas di setiap filmnya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Kita juga tadi udah ngobrol bareng Mas Riza ya, dari masalah-masalahnya itu apa aja, terus gimana cara kita cari solusinya. Makanya setelah ini kita akan lebih dalam lagi nih mengulas mengenai bagaimana cara pembuatan film sampai dari karya-karya Mas Riza yang belum kita ketahui. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Talk. Hai Velas, balik lagi sama aku Caca di program Acara Talk. Tadi kita udah bahas ya banyak banget kesulitan-kesulitan yang ternyata Mas Riza juga pernah mengalami. Nah, dari kesulitan tersebut nih Mas Riza, apa saja sih yang harus disiapkan dalam pembuatan film? Plan B, plan C itu juga penting ya. Mungkin salah satu apa tadi halangannya? Yang disiapkan dalam pembuatan film. Iya. Maksudnya kan kadang-kadang mengantisipasi yang bisa terjadi, kayak misal cuaca, hujan atau apapun itu perlu nyiapin plan sih. Misalnya kita putar-putar jadwalnya, terus kita pindah ngambil scene yang lain dulu. Nah, itu sebenarnya yang harus kuat dari praproduksinya. Kalau dari praproduksinya udah kuat, ketika di hari H mau kita putar-putar, mau ini dulu nanti dulu dan segala macam aman. Jadi ketika kita jadi sutradara juga kita tahu nih mana scene yang penting, mana dialog yang bisa dipotong, mana scene yang bisa dipotong, mana yang bisa di skip. Itu kita udah jadi hafal lah di luar kepala. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di hari H, kita nggak panik. Kita bisa tenang buat cari solusi dan bisa segera koordinasiin ke departemen-departemen yang terkait. Oke, nah dalam pembuatan di praproduksi berarti ya Mas, dalam pembuatan film itu kan pasti udah ada skrip duluan nih. Terus gimana nih Mas Riza cara mungkin ngerekrut krunya gitu loh Mas? Kalau kru biasanya memang aku cari yang antara udah pernah kerja bareng aku, atau kalaupun misal belum, aku ngobrol dulu sih. Bisa aku pertama lihat dulu dia pernah bikin apa. Atau mungkin aku udah tahu orangnya dulu. Kira-kira ini orang berpotensi. Bisa juga ngobrol kayak aku pengen bikin kayak gini, kira-kira kamu bisa apa enggak. Karena kadang maksudnya misalnya DOP ya. Iya sama-sama megang kamera gitu, sama-sama menata kamera, tapi
kan mereka pasti punya stylenya sendiri-sendiri. Ada yang stylenya mungkin banyak shot, ada stylenya sukanya yang kalem-kalem dan seterusnya lah. Nah, itu perlu didiskusikan dari awal. Kira-kira ini film ini mau dibawa ke arah mana dan antara dia bisa atau mau atau enggak. Kalau misal cocok ya ayo kita jalan. Tapi kalau misal enggak ya nggak masalah juga. Kita bisa cari yang lain. Gitu sih. Oke. Nah, untuk tips nih untuk filmmaker yang baru terjun di dunia perfilman ini, bagaimana nih cara kan tadi udah ngerekrut kru, terus nyampein biar ide dan gagasan bisa divisualisasikan dengan baik dalam sebuah karya gitu, gimana Mas? Pertama sebelum bahas ke teknis, aku pasti akan breakdown si skripnya dulu. Jadi ada istilahnya namanya script conference gitu, di mana semua kita berkumpul, semua pegang skrip masing-masing dan kita baca satu persatu. Dan kita breakdown di situ. Kayak ini ngapain, ini ceritanya ngapain, ini kenapa siang, kenapa malam, kenapa si ini duduk, kenapa si ini berdiri dan segala macam. Jadi ketika semuanya kru sudah paham ceritanya apa, mereka juga bisa membayangkan oke, misalnya orang lighting ya. Kalau misal ada adegan di cafe siang hari, berarti akan ada lampu dari sini, akan pakai apa alatnya, segala macam. Kamera juga mungkin ruangannya kecil ya, berarti mungkin kita nggak pakai alat yang besar, kita pakai alat yang lebih portable dan seterusnya. Nanti baru ketika mereka udah punya bayangan, sutradara juga punya bayangan, kita ngobrol, ini enaknya begini, iya bener, enak ini, enak itu dan seterusnya. Jadi aku nggak pengen ketika ngobrol ke kru itu cuma sekedar kayak aku pengen pakai kamu pakai lensa 50, pakai ini gitu. Jadi aku nggak pengen mereka jadi robot yang sekedar aku direct gitu, tapi juga mereka bisa memiliki film ini, punya rasa memiliki karya ini, sehingga mereka juga punya kontribusi buat karya ini. Kita discuss lah gitu. Berarti untuk breakdown script itu perannya itu untuk seluruh kru gitu ya Mas? Seluruhnya. Nanti baru setelah itu kita beneran yang bicara teknis. Misalnya kayak untuk mewujudkan gambar ini, kamu pakai kamera apa, lensanya apa, mungkin kayak tripod apa segala macam gimana. Terus mungkin untuk wardrobe enaknya pakai baju warna apa nih? Kita lihat setnya warna apa. Kan saling berkesinambungan satu sama lain. Terus untuk peranannya nih Mas, kru-krunya gitu, apa saja sih yang paling dipentingin di dalam pembuatan film? Sebenarnya kalau aku sendiri sih lumayan fleksibel ya, dalam artian tergantung seberapa kecil dan seberapa besar scope kerjanya gitu. Tapi kalau untuk yang job desk inti itu produser, jadi pimpinan produksinya, terus ada sutradara, kalau mau ada asisten sutradara bisa, kalaupun misal mau sutradara aja juga nggak masalah. Terus ada departemen kamera, audio, lighting, artistik, penulis naskah pasti. Kemudian ada editor, kemudian musik ilustrator. Itu sih mungkin ya. Nah yang lain-lain kan tambahan. Editor sebenarnya kalau mau kita pecah juga bisa jadi banyak ya. Editor offline, online, itu masih bisa ada visual grafis dan segala macam. Tapi kalau mau dikerjain satu orang juga sebenarnya bisa aja. Di produksi yang mini-mini, aku juga ngerangkap jadi produser, ngerangkap jadi editor, ngerangkap jadi apa. Jadi ya sebenarnya kru itu mau kecil mau banyak bisa disesuaikan aja dengan kapasitas produksinya. Oke, baik. Gitu. Nah tadi kan untuk tugas Astrada sendiri itu diperlukan banget nggak sih untuk misal cuma film pendek gitu, itu perlu Astrada juga nggak Mas? Lagi-lagi tergantung kebutuhan ya, bukan perkara pendek atau panjang durasi. Kalau semakin panjang pasti semakin butuh. Karena sebenarnya Astrada itu kan juga untuk membantu mengefisienkan jalannya produksi. Jadi produksi bisa berjalan dengan lancar gitu, maksudnya secara waktu juga on time, terus secara persiapan juga nggak tunggu-tungguan, ada mengkoordinasi. Simpelnya itu misal sutradara tuh lagi fokus dengan apa yang di syuting, Astrada bisa menyiapkan yang akan di syuting. Jadi bukan yang kayak ini habis syuting terus kayak kita mau apa lagi ya, nggak perlu mikir gitu ibaratnya. Kalau ada Astrada bisa dibantu kayak gitu. Sesimpelnya sih kayak gitu. Tapi kalau udah semakin produksi besar, Astrada pun bisa ada 1, bisa 2, bahkan bisa 3 gitu. Untuk ngurusin orang, ngurusin jadwal, ngurusin adegan dan seterusnya. Gitu sih. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih dari aku nih ya Mas. Di film panjang itu,
Astrada tuh bisa sampai 2-3 Iya, gitu sampai loh Mas. 3. Nah, tadi nginget untuk tugas Astradanya itu kan untuk shoot selanjutnya gitu kan, bantu sutradara. Terus tugas Astrada 2, Astrada 3-nya itu apa? Apakah sama atau ada perbedaan sih dari job desk-nya? Nah, kalau untuk urutan Astrada 1, 2 itu bisa beda-beda di tiap produksi. Kalau dari yang pernah aku alami kemarin yang diproduksi Makmum pertama yang film panjang, Astrada 1 itu, jadi kan kalau sutradara itu duduk di belakang monitor. Nah, Astrada 1 itu dia yang ada di lapangan. Jadi dia tangan panjang dari kepanjangan tangan maksudnya, kepanjangan tangan dari sutradara. Kayak dia yang ngurusin blockingannya, dia ngurusin kayak oh nanti adegannya ini dia yang briefing secara langsung ke aktor. Biasanya mereka berkomunikasi lewat HT. Nah, kalau untuk Astrada 2 lebih ke ngurus penjadwalan. Nah, karena kan penjadwalan berhubungan dengan kayak kita mau ngambil scene berapa dulu. Terus misalkan ada yang mau digonta-ganti, berurusan sama talent juga, talent datang jam berapa, talent selesai jam berapa. Apalagi kalau film panjang tuh bener-bener setiap hari dan bahkan setiap jam tuh bisa berubah-ubah. Misalnya utang scene, terus kapan mau diambilnya? Apakah besoknya, apakah 2 hari lagi, apakah gimana? Itu makanya Astrada 2 biasanya punya tempat sendiri buat selalu on schedule dan ngeprint lah apa update dengan semuanya. Berkoordinasi juga dengan koordinator talent. Nah, kalau sampai Astradanya 3 itu biasanya produksi yang sangat masif, yang ada banyak orang di sana. Misalnya ada adegan-adegan perang atau ada adegan di pasar lah apalah. Nah, ini Astrada semua bisa turun untuk membantu mengkoordinir ekstras-ekstras ini. Gitu. Jadi misal kayak misal apa ya, ada adegan kejar-kejaran di pasar. Nah, di pasar kan ada gang-gang gitu ya. Pas lagi ini adegan ke sini, ada yang keluar dari sini, pas ini ada yang keluar dari sini. Itu yang ngasih clue itu ngasih cue itu si Astradanya. Terus gitu. Untuk apa ya? Untuk film yang jumlah in frame-nya itu banyak gitu. Maksudnya talent-talentnya kayak ekstras gitu tadi, film-film perang, film-film yang berkaitan dengan orang banyak lah intinya. Itu gimana Mas cara mengkoordinirnya? Sedangkan itu tuh banyak banget. Apakah ada mungkin tugas tertentu gitu di bukan sutradara ya, mungkin talent koordinator atau apa, ada job desk tertentu nggak sih atau diplot-plotkan gitu biasanya kalau film besar seperti itu? Aku sendiri sih belum pernah di produksi yang sebesar itu ya, cuma paling aku juga sempat tanya-tanya ke orang yang pernah ngurusin dan mungkin metodenya bisa beda-beda. Nah, biasanya kalau ekstras itu dia datang dari satu koordinator, kayak ibaratnya kepala agensinya gitu. Nah, dari tim penyutradaraannya, misal dari Astradanya akan briefing ke koordinator talentnya. Si koordinator ini akan briefing ke talent-talent yang lain. Nah, tentu sebelum hari H biasanya akan ada latihan dulu lah. Apalagi yang mungkin butuh adegan fighting atau apa. Tapi kalau misal adegan cuma kayak ada adegan pasar atau apa, ya pasti ada briefing dan ada latihan dulu sebelum kita take itu. Jadi mungkin ketika yang orang syuting baru syuting di rumah kayak di mana, yang di pasar udah latihan dulu. Buat kayak oke nanti urutannya begini begini sambil alat set, terus habis itu udah tinggal syuting. Dan biasanya ketika semasif itu kameranya pakai beberapa sekalian biar efisien gitu. Jadi emang ada koordinatornya masing-masing. Pasti. Soalnya kalau misal Astrada harus briefing satu-satu, habis waktu pasti akan ngurusin sama si yang koordinator orang agensi atau apanya lah. Akhirnya guys, penasaranku telah terpecahkan gitu. selama ini. Makanya kenapa kalau ekstras tuh jarang yang peritilan, maksudnya kayak per satu orang daftar jarang, biasanya pasti ada kepalanya gitu. Karena paketan jadi enak koordinasinya, kecuali talent-talent supporting aktrisnya gitu pasti sendirian bisa, nggak masalah. Misal nih dari suatu teater misal, film ini lagi butuhin ekstras gitu ya Mas? Iya, kadang gitu. Aku juga pernah jadi ekstras juga. Kebetulan waktu itu kakak kelasku ya. Kayak ini aku nyari ekstras buat waktu itu video klipnya Tulus. Jadi kayak nonton konser kan butuh orang banyak. Butuh 50 orang, yaudah entah dari channel manapun pokoknya itu dari dia. Jadi kalau kita ada apa-apa dari dia, koordinasi dari dia gitu. Ibaratnya dibayar pun juga sama lewat dia gitu. Tapi untuk filmnya Mas Riza sendiri pernah pakai ekstras nggak? Paling kalau ekstra sih pakai kru sendiri sih. Kru sendiri. Karena aku menyadari bahwa syuting dengan banyak orang tuh cukup rumit gitu, jadi aku nggak bikin cerita dengan orang banyak. Terbatas. Iya. Karena kalau orang makin banyak juga pasti akan berimpact
ke yang lain-lain kan. Yang lainnya juga betul. Nah, di era saat ini kan film juga menjadi salah satu bentuk ekspresi menuangkan ide ya agar dan pesan yang ingin disampaikan. Terus gimana sih Mas cara Mas Riza nih melakukan riset agar tahu nih mungkin dari sekarang audiens tuh lagi suka nonton film apa sih di Indonesia gitu mungkin. Gimana sih risetnya Mas Riza dalam hal tersebut gitu? Kalau untuk film pendek atau panjang nih? Panjang. Kalau panjang sebenarnya kan aku bukan di tahap apa ya, yang memproduksi sendiri ya, tapi lebih ke diajak orang gitu, entah jadi penulis atau jadi tim kreatif. Tapi memang cukup sering diajak diskusi dengan produsernya, kayak ini kira-kira cerita ini laku atau enggak, tema ini laku atau enggak dan segala macam. Nah, yang pertama kali aku lakukan biasanya aku searching di medsos. Misalnya nih produser kasih judul dari Wattpad misalnya, kan sekarang lagi rame ya, kalau nggak Wattpad, Thread Twitter, atau novel, kayak cerita ini rame atau enggak. Nah, aku coba search aja di medsos, biasanya ada 3 sih, Twitter, Instagram, sama TikTok. Dari aku searching sejauh mana orang-orang ngobrolin ini gitu. Misalnya paling gampang KKN waktu itu deh. KKN Desa Penari itu kan bener-bener semasif itu, semua orang ngobrolin, bahkan YouTuber segede Raditya Dika aja punya beberapa video cuma buat bahas KKN, dan yang lain-lain. Tapi ada juga misalnya cerita yang viral hanya di platform tertentu, misalnya di Twitter rame banget, mungkin retweetnya sama love-nya lebih banyak dari KKN, tapi YouTuber nggak ada yang bahas, di TikTok nggak ada yang bahas, jadi lumayan lokal. Tapi ketika ke semua platform ini, kan ada di Wattpad tuh ditonton bahkan dibaca bahkan mungkin belasan juta, tapi tidak pernah dibahas di medsos lain ya, tidak aku anggap sebagai viral gitu. Jadi harus benar-benar kayak semua platform sama-sama rame. Nah, itu salah satu yang sekarang mudah buat dilihat sih, sama lihat film-film yang udah tayang dengan mungkin tema, mungkin aktor, mungkin genre apa, mana yang lagi rame, mana yang enggak, terus kita analisis kenapa dia rame, kenapa enggak gitu. Itu juga kaitannya sama peluang nggak sih Mas? Betul. Peluang dari kedepannya gitu ya? Betul. Oke. Terus kesulitan saat melakukan riset itu termasuk pemilihan lokasi dan aktor, apakah proses tersebut itu berpengaruh gitu untuk mendukung produksi film? Pasti ya kalau berpengaruh, karena kadang ketika waktu nulis cerita, misal kayak Makmum pertama dulu ya, aku bikin ceritanya tuh untuk settingan asrama yang tingkat, seperti di film pendek. Cuma ternyata waktu nyari-nyari lokasi susah, susah untuk menemukan yang seperti dimau gitu. Sampai akhirnya nemu yang satu lantai tapi bagus gitu, bagus dalam artian cocok untuk ceritanya. Ya wes, akhirnya kita pakai yang satu lantai itu, tapi pasti perlu penyesuaian sedikit, yang tidak terlalu berubah jauh gitu loh. Kan ada yang misal perubahannya dari cerita di gunung kita rubah ke pantai, ya pasti akan merubah banyak hal ya. Tapi kalau sebatas misal 2 lantai ke 1 lantai, ya tapi lagi-lagi tergantung ceritanya sih. Dan kebetulan di cerita saat itu nggak terlalu berpengaruh untuk 1 lantai 2 lantainya. Oke, Gitu berarti itu berpengaruh gitu ya Mas ya. Pemilihan lokasi, pemilihan aktor. Betul, aktor juga sangat berpengaruh. Kalau aktornya nggak bisa acting dengan baik, nggak bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan si tokohnya, ya jadi nggak believable buat penonton. Oke. Terus suka dan duka Mas Riza dalam pembuatan film sejauh ini, yang paling berkesan deh. Kan Mas Riza filmnya ada beberapa nih. Yeah. Nah, yang paling berkesan aja, suka dan dukanya di film apa? Film pendek Makmum itu salah satu awal-awal aku bikin film lah, dan dukanya juga lumayan berat, dimana waktu itu filenya korup, alias ya hilang lah, rusak lah filenya. Akhirnya yang harusnya aku syuting semalam udah selesai, harus syuting tambahan semalam lagi. Berarti ada shoot ulang. Betul, padahal itu ada adegan terakhir yang dia di pintu itu. Itu aku take tuh mungkin 27 kali retake ya, karena memang lumayan tricky dan hilang. Akhirnya take lagi, tapi cepet sih, kayak cuma 3 take atau 4 take doang. Oke. Nah, itu tadi kita udah spill sedikit ya tentang film karyanya Mas Riza, film pendek soal Makmum yang akhirnya nanti bakalan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Talk.
Oke, balik lagi sama aku Caca di program acara Talk. Tadi kita udah bahas ya soal yang pertama latar belakang Mas Riza, sosok yang menginspirasi, lalu kapan sih Mas Riza pertama kali membuat film, sampai kita juga tahu tadi histori Mas Riza, bagaimana beliau memulai film pertamanya tanpa skrip dan tanpa pengetahuan yang detail ya untuk bagaimana cara shootnya. Terus kita juga tadi udah ngomongin soal kesulitan, sampai tadi kita udah ngomongin soal film pendek Makmum dari Mas Riza. Nah, film Makmum ini menjadi salah satu debut baru Mas Riza ya di dunia film layar lebar. Lalu latar belakangnya apa nih Mas, pesan yang ingin disampaikan mungkin ke penikmat film melalui film Makmum ini? Kan awalnya film Makmum ini Mas Riza dikenal dari film Makmum pendek ya? Yeah. Film pendek, lalu Yeah. sampai ke film akhirnya di layar lebarin gitu. Yeah. Sebenarnya simple sih, ingin mengingatkan sesama muslim gitu bahwa jin itu memang diutus ke dunia gitu untuk mengganggu manusia gitu. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya, mau dalam waktu yang lengang gitu, maksudnya kita lagi nyantai, kita lagi berbuat maksiat, atau bahkan ketika kita beribadah pun juga, selesai beribadah pun juga setan tidak pernah selesai dan tidak pernah lelah sampai nanti kiamat datang buat ganggu. Jadi ya nggak ada alasan buat kita tidak beribadah, dan nggak ada alasan juga buat kayak wah aku diganggu atau apa. Ya wes, itu memang kenyataannya gitu loh. Lebih ke nunjukin aja sih, mengingatkan. Udah dan dihadapi coba. betul, harus dihadapi gitu. Tuh guys, malah jangan takut nonton Makmum. Betul. Kayak siapa tuh? Di setiap film horor pasti kan ada hantu di kamar mandi kan. Iya, betul. Tapi kenapa kita tetap ke kamar mandi dan nggak nyalahin Iya, film iya. ya kan? Karena memang kita butuh. Ibadah juga gitu. Kita bukan wajib tapi kebutuhan menurutku. Jadi ya mau apapun yang terjadi, kalau memang udah waktunya ya kita harus beribadah, harus bersyukur. Oke, mungkin Mas Riza boleh nggak sih diceritakan sedikit nih mengenai proses pembuatan film Makmum, film pendek Makmumnya sampai bisa dikenal banyak? Dulu proses develop skrip sampai akhirnya persiapan tuh kalau nggak salah ya udah lumayan lama, 2015 itu sekitar 3 bulan. Syutingnya itu semalam seharusnya ya. Itu beneran kita mulai habis persiapan dari jam 5-an lah. Kita baru take habis isya sekitar jam 8. Selesai sampai subuh jam 4 jam 5-an gitu selesai. Semalam tuh 12 jam lah. Hampir 12 jam. Tapi karena ada file hilang itu akhirnya kita syuting lagi minggu depannya. Karena nggak gitu banyak sih sebenarnya yang di shoot, jadi ya tetap semalam tapi lebih cepat dan lebih efisien dan lebih nyantai aja. Gitu. Terus setelah itu aku coba distribusikan ke festival, lomba atau apapun screeningan yang bisa masuk lah. Terus pertama kali dulu bisa dapat kesempatan itu di 21 Short Film Festival 2016. Terus seneng juga bisa diputerin di layar lebar juga saat itu di Epicentrum Jakarta. Itu sih. Oke. Nah itu sampai akhirnya jadi booming itu kapan Mas? Film pendeknya? Nah itu setelah yang dari 21 itu kan terus coba masukin ke festival-festival yang lain sampai akhirnya masuk ke salah satu festival namanya Hello Fest. Waktu itu dapat penghargaan Best Horror di sana. Terus beberapa waktu setelah acaranya selesai diupload lah sama mereka di channel YouTube-nya Hello Motion. Nah itu upload kalau nggak salah akhir tahun ya, mungkin November Desember, tapi ya view-nya biasa aja, maksudnya seperti view yang ada di channelnya dia yang lain, mungkin kayak 2.000-3.000 gitulah. Sampai mungkin 3 bulanan setelah itu di bulan Februari mulailah ada yang motong-motong masukin ke Instagram, masukin ke Facebook dengan caption-caption tambahan. Jadi akhirnya rame dari situ. Terus mulai jadi banyak diperbincangkan orang dari situ. Oke, terus bagaimana bisa nih film pendek Makmum yang akhirnya ditarik untuk dijadikan film panjang yang ada di layar lebar? Waktu itu pas 2018 kan aku ke Jakarta buat kerja ya. Terus antara akhir 2018 atau awal 2019 aku agak lupa, itu produserku ngontak aku. Waktu itu DM lewat sekretarisnya. Bilang mau ketemu nih, mau ngobrol-ngobrol. Ya udah deh, waktu itu ketemu karena sama-sama di Jakarta. Terus beliau menyampaikan keinginannya untuk
bikin film panjang dari Makmum. Ya udah kita discuss panjang, sangat panjang soalnya sebenarnya Makmum ini kan sebenarnya inisiatornya ada bertiga ya, saya, Vidya sama Mas Dion. Kami sempat diskusi dan lumayan lumayan berat lah untuk melepas ini gitu. Karena sebenarnya kami juga punya keinginan untuk bikin film panjang kami sendiri. Cuma memang karena secara skill juga kami rasa masih belum ke sana. Secara ya produksi film layar lebar kan pasti beda ya dengan film pendek. Jadi ya kami butuh banyak belajar dan ternyata ada kesempatan ini, dan setelah banyak diskusi akhirnya ya udah kami terima, dan tetap ada keterlibatan dari kami berdua, ada saya sama Vidya yang ikut nulis di film panjang. Dan kami juga dipartnerin sama penulis profesional Alim Studio yang udah bikin, ya salah satunya ada Cinta dan gitu sih. Iya, luar biasa ya. Terus boleh diceritakan sedikit nggak sih perjalanannya Mas Riza? Maksudnya kan awalnya itu kan dari film pendek terus booming, akhirnya ditawarin sama PH kah, atau Mas Riza yang ngajuin ke PH untuk dibikin film panjang gitu? Ditawarin itu, jadi diajak ketemu ngobrol, udah langsung tawarin mereka pengen bikin film panjangnya. Langsung didilan, ngobrolnya lumayan panjang lah. Beberapa kali ketemu sampai akhirnya oke, kita deal buat bikin ini. Tapi pasti kan apalagi itu sama PH kan ya Mas. Ada nggak sih mungkin ada yang kayak aku pengennya A tapi ternyata di PHP gitu. Oh, kalau itu pasti ada namanya. Apalagi kalau ini kita bikin film panjang itu kerja kolektif ya. Ada kepentingan produser, ada kreatif sutradara, keinginan penulis, dan segala hal yang harus kita hadapi. Dan ya itu pembelajaran baru juga buat kami bahwa bikin film panjang tidak tidak semudah maksudnya kalau film pendek kan kayak ya udah kita pengen gimana ya gini gitu, tapi kalau film panjang nggak bisa karena ada banyak pertimbangan, termasuk juga kayak pertimbangan promo, pertimbangan durasi dan yang lain-lain. Kalau film pendek kan kayak ya udah kita maunya gimana ya, ayo let's do it gitu. Oke, terus untuk Mas Rizanya sendiri nih, Mas Riza dalam kan akhirnya launching kan di bioskop. Nah dalam launching tersebut itu Mas Riza ikut serta dalam promosinya nggak sih, kayak ikut ke premiere mungkin atau ikut premiere launching dalam film Makmum dulu? Karena kan Mas Riza ini kan di film Makmum panjangnya hanya sebagai penulis ya. Nah, aku dulu ikut pas press conference rilis trailer, launching trailernya, terus ikut yang gala premiernya juga ikut. Sempat ikut media visit juga ke Kaskus waktu itu. Terus udah sih paling sisanya kayak update di sosmed segala macem. Aku juga nonton berkali-kali di bioskop sebenarnya buat ya kadang ada temen yang mau nonton pengen aku ikut, ya udah ikut. Gitu sih, soalnya waktu itu memang udah balik Jogja juga. Dan kalau misal ke media itu kadang requestan medianya mau, biasanya yang datang itu dari aktornya. Gitu. Lalu bagaimana nih tanggapan audiens terhadap film panjang Makmum? Karena kan pasti udah banyak yang tahu duluan dari film pendeknya kan. Terus tanggapan dari audiens gitu gimana, Mas? Ya beragam ya pasti ya. Ada yang seneng, ada yang kurang seneng, ada yang ngerasa serem, ada yang ngerasa biasa aja. Ya nano-nano lah. Nano-nano ya. Tapi pernah nggak sih ada mungkin tanggapan gitu ya? Pasti ada sih, ada yang perbedaan antara film pendek dan film panjang kan. Tapi ada nggak sih tanggapan yang bikin Mas Riza kayak terus kayak aku jadi pengen bikin lagi gitu loh, bikin film layar lebar gitu? Karena kan itu awalnya ditarik dari PH kan. Dari situ mungkin ada nggak sih? Kalau untuk keinginan bikin film lagi ya pasti, karena memang Makmum juga belum sempurna. Dan pasti aku juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan di Makmum, baik yang dari aku maupun dari yang lain gitu. Ya ketika makanya kemarin akhirnya bisa kesempatan bikin Makmum 2, nah itu coba improve dari apa yang sudah ada di Makmum 1, kita bikin lebih oke lagi, yang kurang-kurang di sana kita perbaiki. Dan ya alhamdulillah kemarin kalau misal kita bicara soal penonton, responnya bisa lebih bagus juga. Gitu. Untuk jumlah penontonnya sendiri di Makmum 1 dan Makmum 2 sudah berapa? Makmum 1 kisaran 800 ribuan, yang Makmum 2
antara 1,7 atau 1,8 juta. Ya, aku agak dengar-dengar lupa. itu juga Maklum salah satu film yang pertama kali tembus 1 juta. Iya, di Nah, masa ini pandemi, di masa pandemi, betul. ya, betul. Dan waktu Luar itu masih biasa ada sekali. pembatasan juga kan, jadi ya itu luar biasa Itu sih. luar biasa banget sih, apalagi waktu itu lagi apa ya, lagi marak-maraknya kan. Iya, masih COVID kan. PPKM level Masih sekian PPKM. gitu. Tapi Maklum sudah bisa dapat penonton sebanyak itu, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Nah, selain film Maklum juga dengar-dengar juga nih Mas Riza nulis film lain ya, film layar lebar yang lain. Ya Makmum 2, Gibah Gibah juga. Terus ini masih proses bikin Kanzab. Terus ini kayaknya udah selesai syuting sih dan akan tayang tahun ini. akan naik di tahun ini. Iya. Buat teman-teman jangan lupa nonton guys. Nah, terus di film Makmum ini nih Mas, dari film Makmum tadi kan kita udah bicara sedikit tentang film Makmum yang pendek ya. Terus sekarang untuk film Makmum yang panjang, Mas Riza itu ikut serta nggak sih dalam pemilihan aktor dan aktris gitu? Ikut diajak diskusi waktu itu kayak kira-kira siapa yang meranin ini nih gitu. Dari aku maupun dari Vidya juga mengusulkan nama. Terus kadang misal dari mereka juga ngasih pilihan karena kan kadang misal nggak jadi sama aktor A gitu bukan karena mungkin nggak mau atau apa, tapi kadang perkara budget, kadang perkara jadwal, yang paling sering jadwal sih. Oh, jadwal. Bentrok atau apa. Misal kita udah punya waktu syuting nih, misal mau syuting di bulan Mei, ternyata si aktor ini udah punya jadwal syuting lain, berarti nggak bisa. Terus misal ngasih beberapa opsi, terus kami ngasih masukan juga. Terus yang buat anak-anaknya yang siapa nih, dan kayak gitu-gitulah. Tapi biasanya yang pemeran utama sama pemeran supporting aja. Kalau yang kayak yang kecil-kecil enggak. Itu kan produksinya di Jakarta ya Mas? Jakarta. Berarti Mas Riza bolak-balik atau emang stay? Waktu itu masih di Jakarta sih aku, pas masih sampai masih di syuting sampai Jakarta. editing tuh masih di Jakarta. Oke. Pas udah mau gala premier itu aku baru balik Jogja, tapi habis itu ya bolak-balik. Kayak buat premier ke Jakarta, balik lagi, habis itu mau yang media vis itu ke Jakarta lagi, udah bolak-balik aja gitu. Oke, itu dia ya teman-teman, dari Mas Riza ya, seorang penulis film Makmum layar lebar ya. Makmum 1 dan Makmum 2 ya Mas? Iya. Ada juga ternyata film-film lain yang sudah ditulis beliau, luar biasa banget ya. Mungkin kita juga bisa belajar dari beliau. Tadi udah cerita dari kesulitannya, apa aja yang kita butuhkan dalam pembuatan film, sampai bagaimana sih cara kita cari ide kreatif untuk mewujudkan ide tersebut gitu. Nah, akhirnya kita udah ada di akhir acara ya. Terima kasih Mas Riza sudah bersedia untuk datang di sini dan menjadi narasumber kita. Mungkin Mas Riza ada pesan ataupun ada yang pengen disampaikan ini untuk filmmaker pemula di teman-teman semuanya di rumah gitu. Silahkan. Oke. Yang jelas buat teman-teman yang memang pengen terjun di dunia film itu learning by doing. Semakin kamu banyak bikin film, kamu akan semakin belajar banyak hal. Sampai sekarang pun ketika aku bikin film pasti selalu ada hal baru yang aku temukan. Kadang apa yang sudah kami pelajari di teori itu beda dan ada hal-hal yang tidak ada di teori juga ditemukan. Jadi ya silakan perbanyak bikin film, perbanyak bikin portofolio, sehingga biar ketika nanti kamu udah siap, skillmu oke, namamu juga udah bagus juga, punya portofolio udah wangi, ya akan siap buat terjun ke dunia film. Jadi ya ketika misalnya mungkin masih kuliah sekarang, ya manfaatin waktu kuliah, jadi ketika lulus kalian udah siap. Betul. Terus harapannya nih buat teman-teman di rumah apa nih? Apalagi untuk calon-calon filmmaker ya di rumah, teman-teman di rumah gitu. Harapan kedepannya apa nih? Harapannya tadi ya selain kalau mau bikin film ya bikin aja, sama perbanyak tontonan. Jadi ketika kamu di rumah gabut tuh sebenarnya tetap bisa aja belajar nih kan, perbanyak nonton film. Mau film, mau series, mau sinetron, FTV, apapun, jangan dibatasi oleh genre, negara atau apapun. Karena kita bisa belajar dari mana aja. Dan semakin banyak referensi, pengetahuan kita tentang film juga semakin banyak. Dan kita juga ya lagi-lagi belajar dari yang sudah ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Riza. Sama-sama. Terima kasih udah diundang juga. Iya. Oke, tadi kita jadi dalam talk show hari ini, episode hari ini kita sudah membahas mengenai semua seputar perfilman ya. Dari idenya, terus cara pengembangan ide sampai bagaimana sih untuk pembuatan filmnya.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di share juga ya, karena ini tuh bermanfaat banget. Apalagi buat teman-teman kalian mungkin yang pengen jadi filmmaker kayak Mas Riza ini. Boleh di share aja. Di akhir acara terima kasih karena sudah menonton, dan makasih juga sekali lagi buat Mas Riza. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.